Seperti diketahui dalam agama Islam terdapat berbagai tokoh atau ulama besar yang menjadi panutan setiap umat Islam. Teladan yang pertama yang selalu dijunjung tinggi oleh umat Muslim tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, utusan Allah yang memiliki sifat yang mulia, penyabar dan pemikiran bijak yang selalu menjadi pedoman. Selain Rasulullah SWT, umat Muslim juga mengenal beberapa ulama-ulama besar yang juga menjadi teladan kebaikan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam yang bernama asli Am bin Idris ini menguasai ilmu fikih dan hadis yang menjadi salah satu pedoman bagi umat Muslim. Selain itu, Imam Syafi'i yang seorang sastrawan dan penyiar telah banyak karyanya yang dijadikan buku. Setiap syair atau kata-kata Imam Syafi'i selalu mempunyai makna bijak yang bisa menjadi pedoman. Bukan hanya itu, kata-kata Imam Syafi'i yang mempunyai makna kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dan memahami beberapa kata-kata Imam Syafi'i, bisa membuka pikiran dalam memandang suatu permasalahan dalam hidup. Berikut kami rangkum kata-kata Imam Syafi'i yang menyejukkan hati. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara atau tempat yang di sana tidak ada orang yang ahli bidang fikih sebagai tempat kamu untuk menyatakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Kurangilah kesenanganmu pada dunia agar berkurang kedudukanmu di akhirat. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina, bangun-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan. Kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan. Bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka mohonlah perlindungan Allah, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Apabila kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggoda, maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan. Atur strategi sebelum menyerang dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupan di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirnya. Aku berteman dengan seorang sufi selama 10 tahun. Aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali 2 hal. Waktu adalah pedang dan penjajakan dari atas sesuatu yang tiada guna. Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Tanda sahabat sejati, ia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Karena engkau tidak dapat menghindari dari hal tersebut, maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang paling tertipu adalah orang yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, yang mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, yang bangga dengan pujian orang yang tidak mengenalnya. Bila kau bingung pada 2 makna dan tahu mana yang salah yang benar, maka hindari hawa nafsu, sebab nafsu menuntun jiwa kepada sesuatu yang tercela. Bekal yang paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan
akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah. Jika tidak meluncurkan dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Yang paling nampak pada diri manusia adalah kelemahannya. Maka barang siapa melihat kelemahan dirinya sendiri, ia akan menanggapi keseimbangan terhadap perintah Allah.